Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Wah, kali ini banyak banget pertanyaan mengenai profesi. Dan akhir-akhir ini karena banyak banget orang yang kebingungan, apalagi dapat informasi dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa tahun 2025 25% akan meningkat sekali orang-orang nantinya tidak akan bekerja. Nah, dibanding kamu kuliah capek-capek segala macam tapi endingnya kamu tidak tahu masuk kemana, mendingan kamu masuk ke sekolah penjuruan khusus nih. Seperti apa sih sekolah penjuruan atau vocational itu sendiri? Wah, bagi naik daun banget adalah menjadi seorang penerbang. Nah, tapi nggak cuma bicara mengenai penerbang aja sih teman-teman, karena bersama saya di sebelah kanan saya, wah, ada Bapak Direktur PPIC nih. Nanti Pak Asri akan menjelaskan bersama saya lebih lanjut mengenai semua hal mengenai PPIC. Apa sih PPIC itu? Mendingan sebelum memasuk lebih lanjut lagi Pak, kita minta teman-teman untuk like, subscribe, and share terlebih dahulu. Oke? Aku tunggu. Terima kasih. Pak Asri, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Poppy. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Wah, Bapak adalah direktur dari PPIC nih Pak. Nah, teman-teman mungkin pengen dapat gambarannya nih, PPIC itu sebenarnya apa sih? Karena kita tahu sendiri bahwa ini adalah legend ya Pak. Curug ini kan legend. Nah, itu seperti apa sih Pak keseluruhan mengenai PPIC itu sendiri? Ya, sekolah PPIC itu adalah Sekolah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dia memang sekolah yang legend karena dulu dia adalah hanya mendidik beberapa jurusan yang dalam hal ini jurusan vokasi, yaitu jurusan penerbang, jurusan ATC, jurusan teknik pesawat, kemudian jurusan teknik navigasi udara. Nah, setelah itu berkembang ke tempat jurusan-jurusan yang lain, kayak manajerial dan sebagainya, manajemen tentang pesawat dan keselamatan tentang pesawat, misalnya pemadam kebakarannya dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak berkembang karena di dunia penerbangan memang sangat dibutuhkan jurusan-jurusan tersebut. Ya. Oke, mungkin sebagian orang tuh cuma tahu naik pesawatnya aja, gitu kan? Kayak misalnya kita orang awam, oh naik pesawat ketemu sama pramugari sama pilot. Sebenarnya isi dari sebuah rangkaian penerbangan itu sampai pesawat itu take off dan landing itu sebenarnya ada siapa saja sih yang terlibat Pak? Ya, banyak, bukan hanya pilot sama pramugari. Kalau pilot sama pramugari itu hanya mengoperasikan pesawat saja. Tetapi sebelumnya ada namanya FOO atau Flight Operation Officer. Kemudian ada tekniknya juga, ada teknik pesawat udara, ada avionics, ada ground handling untuk membawa makanan-makanan dalam penumpang, ada sistem kargo dan sebagainya. Ini banyak sekali. Kemudian ada juga marshalling untuk memundurkan pesawat maupun parkirkan pesawat. Jadi banyak faktor. Kemudian ada air traffic control, air traffic control atau ATC. Di sini ATC memang sangat penting untuk berkoordinasi antara pilot dan air traffic control untuk mengatur kepada tadi route. Menjaga ya? Ya, menjaga. Karena di udara biar tahu nih titiknya di sini nih. Pesawat ini itu dari seluruh dunia juga ya kalau mereka mau landing. Domestik, ada yang dunia. Oke. Nah, di sini juga ada sekolahnya berarti ya? Ada. Sini paling komplit lah di Curug ini. Semuanya ada dilengkapi dengan simulator. Sehingga teman-teman atau adik-adik nanti yang ingin mendaftar ke Curug tentu akan belajar simulator tersebut untuk bisa memfamiliasasikan, untuk bisa mengoperasikan bagaimana keadaan seperti aslinya gitu. Nanti ketika kerja itu sebagai aslinya gitu. Itu yang memang harus diketahui oleh adik-adik semua. Nah, sekarang gini, kalau misalnya dari sebuah penerbangan ada yang miskoordinasi, apa yang terjadi tuh Pak? Nah, pasti kalau kita miskoordinasi pasti akan terjadi kecelakaan. Makanya kita selalu menjaga namanya koordinasi antara pilot dengan ATC, pilot dengan teknisinya, air traffic control dengan para teknisi yang ada merawat alat-alat yang untuk membantu proses penerbangan tersebut.
Oh, oke. Jadi kalau misalnya sampai salah informasi maka fatal. Fatal sekali. Makanya penting banget ketelitian ya. Penting banget. Tidak ada, walaupun kita luas, maka tidak ada satupun yang menjadi error atau kesalahan. Untuk orang-orang ATC nih, pilot gitu kan. Iya. Mereka kan butuh konsentrasi ya. Sebagai Iya, manusia iya, itu iya. pasti punya namanya human tuh pasti ada namanya capek lelah gitu loh. Nah, itu modelnya gimana ya? Ya, kita harus mendeteksi dini, Mbak. Mulai dari kesehatannya, mulai dari fisiknya, Iya, iya. mulai daripada knowledge-nya. Kemudian yang penting adalah mulai dari stresnya. Stresnya itu harus bisa dikelola dengan baik sehingga tidak ada satupun akan menghasilkan error. Oke. Gitu. Dan mereka di sini ini Dilatih untuk mengatasi semua itu. Oke. Sehingga dihilangkan masalah stres, dihilangkan masalah tadi error. Jadi semuanya berdasarkan manual books yang ada. Oke, Gitu. jadi memang harus mengikuti prosedur ya. Ya. Pantesan tuh pilot kalau misalnya mau take off itu pasti ngebuka-buka data gitu kan. Betul. Padahal dia tiap hari ngenerbangin pesawat itu, tapi tetap aja dia buka data, cek ini engine, starting engine, cek Betul. ini, cek. Kenapa harus melakukan itu? Padahal kan dia hafal, kayak naik mobil kan pasti hafal. Kenapa dia harus buka checklistnya itu? Betul. Jadi kita dalam dunia penerbangan tidak boleh lepas daripada checklist. Checklist itu menjadi panduan kita yang telah ditetapkan sebagai SOP. Jadi tidak untuk dihafalkan, Mbak, Oh, oke. tetapi harus dibaca. Dibaca ya? Dibaca, diulang sehingga tidak ada sama sekali Yang miss. kesalahan. Ya, Karena miss tadi jangan sampai itu ya. Kita nggak boleh lepas daripada buku. Berarti kalau kayak gitu anak-anak atau teman-teman di luar sana yang pengen ngedaftar menjadi pilot, air traffic control dan bagian-bagian lain yang ada di sini, itu paling penting banget dilihat adalah kepribadian teliti itu sendiri ya. Betul. Dia harus teliti, dia harus sehat. Makanya dalam badan yang sehat, ada jiwa yang sehat, Mbak. Gitu, sehingga dia tidak boleh sama sekali untuk berbuat error karena dia keselamatan itu sangat penting dalam dunia penerbangan. Berhubungan dengan sistem koordinasi antar kru, ternyata penting sekali. Kalau boleh tahu studi jurusan yang di sini ini apa aja nih, Pak? Oke. Jadi di sini ada 10 program studi. Yang pertama adalah program studi penerbang. Yang kedua, program studi teknik navigasi udara. Yang ketiga, program studi teknik pesawat udara. Yang keempat, program studi teknik listrik bandara. Yang kelima, program studi lalu lintas udara. Yang keenam, program studi teknik mekanikal bandar udara. Yang ketujuh, program studi teknik bangunan dan landasan. Yang kedelapan, program studi operasi bandar udara. Yang kesembilan, program studi penerangan aeronautika. Dan yang kesepuluh adalah program studi pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran. Banyak banget ya di sini ya, ternyata ya banyak. bagiannya. Nah, yang paling kompleks dan paling sulit dipelajarin itu apa? Bidang studi apa? Kalau semuanya sebetulnya memiliki jurusan masing-masing yang mensupport kepada keselamatan. Tetapi kalau ditanya yang paling beresiko tinggi adalah penerbang karena dia menerbangkan pesawat, Mbak. Oke, itu yang state paling itu. ya. Ya. Kemudian Pak Dir, aku mau nanya lagi, syarat untuk menjadi penerbang tuh apa aja sih? Selain tadi ada kepribadian yang teliti, mampu mengelola stres, nah lainnya apa sih? Ya, nomor satu adalah penerbang itu tentunya adalah dia sehat. Ya, Ya kan, pasti dia harus sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Itu. Terus yang kedua, dia harus tinggi badan. Oh, badan. tinggi, ya. Tinggi badan untuk laki-laki itu nanti bisa dilihat di website. oke, di situ bisa langsung diakses ya. Diakses Dan di situ. ada informasinya lebih lanjut di bawah ini, oke? Teman-teman kalau mau ya. Kemudian kenapa sih persyaratannya harus tinggi badannya? Kalau penerbang tuh harus tinggi. Gitu. Aku ngeliat tadi kan ngeliat bolak-balik nih taruna-tarunanya tinggi-tinggi banget di sini. Alasannya apa? Ya, alasan yang pertama adalah dia untuk di kokpit itu ada namanya pedal. Nah, untuk ke pedal tersebut minimal harus 100 sampai 110 panjang kakinya. Kakinya Ya, aja karena ya, kalau tinggi badannya. kalau dia kurang dari 100 cm maka dia nggak sampai. Oh gitu. pedalnya. Untuk pedalnya aja ya. Iya. Makanya tingginya minimnya harus Harus 163. 163. Oke. Kalau biaya masuknya pasti kita lihat di website ya, Ya, mengenai gitu. angkanya. Ya. Cuman ada nggak sih yang ngasih beasiswa? Oh, ada. Dia ada program namanya program di situ
ada program pola pembibitan atau Polbit. Nah, itu dia masuk dengan biaya semua dari pemerintah kecuali makan sama bajunya saja. Oh, jadi pemerintah tanggung semua kecuali makan dan bajunya. Itu penerimaannya untuk tiap tahun berapa? Nah, itu kira-kira paling sedikit itu 24 orang. Oh, nggak banyak ya? Nggak banyak. Lah, kalau yang daftar ribuan terus gimana dong? Biasa ada seleksi. Itu untuk memperebutkan tadi biaya tadi, posisi tadi. Jadi kita pilih yang paling sehat dan paling ideal. Nah, habis nanti mereka di sini, mereka akan bekerja di pemerintah gitu kalau misalnya mereka dapat beasiswa? Ya, akan bekerja ASN ya? Ya, dari ASN. Dia akan bekerja sebagai ASN atau dia bekerja di BUMN. Wih, keren banget nggak sih guys? Udah kamu bisa masuk beasiswa, disekolahin di sini, kemudian juga kamu bisa ngelamar tempat juga ASN atau BUMN? Ya, BUMN. Wow. Tapi kalau misalnya di sini hanya daftar di sini secara private, maksudnya karena pengen jadi pilot, itu juga bisa? Bisa. Bisa juga dengan biaya bukan dari pemerintah, tapi biaya sendiri. Pribadi. Misalnya saya orang yang memiliki keuangan lebih, cita-citanya pilot. Nah, kita bisa juga daftar juga dengan biaya sendiri tapi. Nah, itu tadi daftarnya di website itu? Ya. Oh, oke. Ada. Jadi kita sudah daftar di website, bayar pendaftaran di website, semuanya di website. Nah, sekarang gini Pak Dir, kalau misalnya nih ada sebuah sekolah ya, atau misalnya kan nanti nonton banyak nih sekolah-sekolah, pengen daftarin siswa-siswanya yang SMA kelas 3 untuk bergabung menjadi pilot. Itu satu kelas jalan berapa orang? Kalau misalnya mereka mau bikin private nih gitu, nggak private ya, apa namanya? Mandiri. Ya, mandiri. Nah, jalur mandiri. Nah, itu berapa orang? Ya, minimal 24 orang ya. Kalau bisa 24 orang. Itu dapat diskon nggak sih? Dapat dong, Mbak. Kita ini sekolah ini ada hitungannya gitu. Nanti cara perhitungan tadi ada tarifnya. Dari tarif tersebut pemerintah pasti akan memberikan diskon gitu. Kalau kita jumlahnya lebih dari 24 orang. Nah, mereka itu kalau udah sekolah di sini, sekolah penerbang di sini, mereka udah pasti bisa masuk ngedaftar di misal di Garuda Indonesia, di Lion Air gitu tuh, di penerbangan seperti itu nggak? Ada jaminannya atau nggak? Bisa kita masuk ke sana, ya kan? Karena jaminannya adalah nomor satu adalah WNI. Itu udah pasti WNI. Yang kedua, dia punya kompetensi. Jarang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain yang nggak punya kompetensi. Tapi kalau yang punya kompetensi pasti akan direkrut oleh maskapai tadi. Oh, oke. Gitu. Berarti ada peluang ya kalau peluangnya besar. Apakah anak-anak ini juga boleh ngelamar di internasional, boleh nggak? Misalnya di Saudi, Boleh. Kenapa begitu? Karena kita diaudit oleh ICAO. ICAO itu International Civil Aviation Organization. Gitu. Jadi kalau gitu berstandarisasi internasional. Jadi di mana saja, mau di Singapura bisa, mau di Hong Kong bisa, di Jepang bisa dan sebagainya dan sebagainya. Kalau antara misalnya anak-anak ini pengen daftar nih, uangnya misalnya lebih, dia pengen daftarnya di Singapura, Malaysia, lebih murah. Padahal di sini sama, standarnya sama ya. Yang mendingan ngelamar di sini dong, daftar di sini dong. Gitu. Nah kalau dari Singapura dengan Malaysia di sini lebih murah atau sama harganya dengan mereka? Setelah kita hukum perekonomian, nanti hasilnya adalah sama. Karena kalau dia mendapatkan take home pay-nya lebih besar, kalau dia hidupnya di negara tersebut, maka dia akan habisnya sama. Nah, gini Pak Dir, maksud aku, kalau misalnya anak-anak, siapa tahu kan kita nggak tahu yang nonton ini ya, bisa dari Malaysia, bisa dari Singapura, Singapura, Malaysia, gitu-gitu, Brunei. Nah, mereka itu kalau misalnya mau jadi pilot di negara Brunei, Singapura, Malaysia, itu harganya lebih murah mana dengan kita? Harusnya punya kita. Gitu, pasti lebih murah di sini. Jadi kalau misalnya dari Singapura, Malaysia pengen sekolah di sini juga bisa ya? Bisa. Paketnya berapa lama kalau dari luar negeri? Kalau dari luar negeri kan ada ditambahin dengan program namanya endorsement. Nah, endorsement itu kurang lebih ya tergantung jurusannya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu. Tergantung jurusan tersebut atau program studi yang diampu. Sekarang udah banyak yang ngelamar nggak dari yang bersekolah dari luar negeri untuk tinggalnya di luar negeri, akhirnya memilih ada di Curug? Karena dulu kan Curug terkenal banget, legend ya. Ya, memang mereka pada melamar ke tempat kita gitu ya. Kemudian mereka juga sekolah tempat kita. Kembali lagi mereka jadi pejabat loh.
contohnya beliau ini dia di Myanmar, kemudian jadi di situ jadi pejabat di Myanmar untuk penerbangan. luar Kemudian biasa. di Malaysia gitu juga sama. Ada beberapa orang yang jadi pejabat di Malaysia. Oke, nah aku penasaran nih, teman-teman juga pasti penasaran. Lebih lanjut lagi persyaratan yang lebih lengkap tuh di mana ya kalau mau mencari tahu tentang bagaimana bisa menjadi seorang penerbang dan bergabung di PPI Curug ini. Ya, untuk melihat situ sebetulnya lebih detail ke itu podcast yang kita bentuk yaitu channel YouTube PPI Curug, yaitu ppicurug.official. Oh, Ya, oke. Berarti ada di channel YouTube-nya PPI Curug Curug, ya? ya. Oke, berarti tinggal ngeklik aja nih guys. Kalau kamu pengen dapatin informasi lebih lanjut, tinggal ngeklik lebih lanjut lagi di situ. Oke? Nah, nanti nanti ada di sini keterangannya. Yes? Oke. Nah, Pak Dir, aku pengen tahu dong gimana sih caranya praktek daripada simulasi menjadi penerbang itu. Boleh nggak kita ke sana? Boleh kita ke sana, kita lihat Weh. fasilitas kita. Sebetulnya Menarik negara banget. sudah punya fasilitas yang sangat modern dan sangat oke banget. Oh, Nanti menarik kita lihat. kan? Oke. Guys, ikutin aku ya, ikutin kita Ya, terus ya oke. untuk segera ke sana. Tapi sebelum ke sana, kamu langsung dong kasih komen di bawah ini siapa yang mau daftar tuh. Tadi kan udah tahu ya persyaratannya. Langsung kasih komen di bawah ini ya. Dan tunggu tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mwah. Kita sudah sampai di apa nih? Ini program studi penerbang. Salah satunya ini gedungnya, yaitu gedung Link Simulator. Gedung Link Simulator. Nah, ini gedungnya fungsinya untuk apa? Ini untuk melatih para siswa semua untuk belajar seolah-olah pesawat itu hampir kayak real. Nah, yaitu namanya simulator untuk jurusan atau program studi penerbang. Penerbang ya. Ya. Jadi setelah mereka lolos di sini, barulah mereka boleh mengendarai pesawat yang sesungguhnya. ngendarain pesawat yang sungguh baru setelah lolos dari sini. Sini. Di sini mereka berapa jam terbang? Di sini kita belajar selain ground school ada Link Simulator sekitar hampir 5 jam. Oh, 5 jam ya, baru mereka ke satu sana kali. ya. Ya. Oke, kita mau lihat dong dalamnya boleh? Boleh, nggak? boleh, yuk kita masuk. Baik, kita masuk. Ini gedung Link Simulator yang saya bilang. Ada 2 jenis. Yang pertama itu untuk yang tipenya dia propeller, yaitu pesawat untuk namanya dia ini pesawat Archer, Pepper Archer. Pak Dir, Bapak kan dulu kan sekolahnya di sini di Curug. Betul. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 1990. Nah, terus Bapak lagi tuh Nah, saya waktu itu di teknik navigasi Oh, penerbangan oke. udara. Gitu. Terus kok jurusan. bisa Bapak punya cita-cita menjadi apakah menjadi penerbang atau menjadi navigasi tadi? Enggak, Karena sebetulnya. ending Bapak jadi direktur, Pak. Ya, Saya pengen nanya supaya netizen lain tuh Ya. gimana cara menjadi direktur tuh gimana gitu loh. ya memang direktur itu bakat dari lahir ya, gitu. Bakat Oh, dari gitu lahir, ya? sekolahnya gitu. Nggak ada yang struktural Ya. gitu. Jadi kita harus punya wawasan yang sangat luas. Jadi Oke. bukan hanya belajar di navigasi penerbangan saja, yaitu tentang radar, Ya. tentang devor, alat-alat bantu tidak. Tapi kita juga harus belajar tentang bagaimana menerbangkan pesawat, bagaimana kita mengatur pesawat dan sebagainya. Terus terakhir tentang manajerial yang Mbak Popi juga miliki itu. Nah, Gitu. dari kecil memang cita-citanya pengen jadi apa? Nah, waktu itu saya sebetulnya dari kecil itu sebetulnya tadinya kepengennya jadi pilot. Oh, oke. Gitu. Terus Nah, kemudian saya ngambil jurusan waktu itu lihat probabilities ya. Ah. Probabilities yang paling besar adalah teknik navigasi udara. maka ambil yang itu. Ngambil itu. Tadi endingnya jadi direktur. Iya. Mengepalai semuanya jadinya. itu kok bisa jadi begitu tuh gimana sih? Ya, nomor 1 karena kita sekolahnya nggak berhenti di situ aja, harus sekolah yang lain. Misalnya saya secara akademis harus ngikutin kayak misalnya di ITB, Ya, saya Institut Teknologi. Bapak Ya, lagi tuh sempat kuliah di ITB? Iya, di ITB saya. Jadi ngambil di Curug juga, di ITB juga. Iya. Di ITB ngambil apa? Nah, saya jurusan waktu itu jurusan elektro. Ya ampun, Bapak banyak banget ya ilmunya ya. Ya. Di ITB elektro, terus di sini ngambil lagi untuk navigasi. Iya. Kemudian Bapak ngambil pilot juga. Pilot juga. Terbang juga, guys. Jadi nggak pernah berhenti belajar Nggak ya? pernah berhenti belajar karena sesuatu yang unik dunia penerbangan itu
sesuatu yang unik dan harus sekolah terus. Kita sekolah sehingga wawasan kita akan cukup lebar. Gak heran menjadi direktur PPIC at the end karena never stop learning. Iya. Yes. Oke Pak, boleh nggak kalau kita masuk? Boleh, untuk kita lihat? masuk yuk. Oke. Kita lihat. Guys, yuk masuk dalam yuk. Kita lagi mau menerbangin pesawat simulator. Nah, Oke guys, kita ada di ruangan simulator ya, Ya, sama betul. Pak Dir. Kita Ya. akan melakukan terbang, tapi di secara simulator nih. Gimana Ya. sih prosesnya? ya, nanti kita harus ada briefing dulu Mbak bahwa ini punya instrumen namanya G1000 ya. Oke. Ya di sini alat-alat navigasinya sudah sangat modern gitu ya. Jadi yang terbarukan sekarang. Nah kita bentuknya propeller gitu ya. Nanti kita akan menerbangkan pesawat ini mulai dari taxi apron ke taxi, kemudian kita masuk ke runway, kemudian kita take off. Gitu. Kita akan coba. Oh, ini co-pilotnya, ini pilotnya. Kita mau terbang. Ini kayak beneran ya? Ya, tidak masalah. Oke. Gitu loh guys, beneran loh ini terbangnya. Nah, mereka ini katanya persyaratannya nih para taruna-taruni harus memenuhi 20.000 jam terbang solo. 20 jam terbang. Oh, 20, bukan 20.000 ya, 20 jam terbang. 20 ya? Iya. Nggak banyak loh. Oh ya, itu untuk solonya aja. Kalau mereka nggak berhasil, mereka bukan Ya, bakat. feel, ya. Oh gitu. Lumayan berat loh guys. Kalau kamu misalnya udah mendaftar, kamu tuh harus punya bakat ya. Ya, Berarti namanya ada aptitude test. ya. Kalau nggak bakat, dia nggak bisa nerbangin Nggak dalam bisa, 20 jam. nggak bisa. Biasanya tuh karena apa sih kepiawaian bakat ini? Kayak misalnya Ya, Pak Dir nih bakat nih. feeling gitu ya. Dia harus latihan terus memang bakat itu. Ini mah kalau nggak ada cuaca mah aman ya. Kalau misalnya nggak bad weather. Ya, Berarti permasalahannya adalah di awan cuaca ya. iya, betul. Maka nggak boleh panik ya. Nggak boleh panik. Itu sebabnya menjadi pilot harus tenang. Kepribadiannya harus bisa ngatur. Manajemen stresnya harus Betul. bagus. Kita mau kembali Oke. ke bandara. Sebelah kanan. Bandara sebelah kanan. Sebelah kanan. Berarti kita muter. Iya. Ini kita mau balik muter ke bandara. Balik lagi nih. Nah, langkahnya Kita harus muterin apa namanya base leg dulu kan. oh ya sambil kita pulang ke bandara, balik lagi ke bandara landasan. Bagi teman-teman yang mau menjadi pilot, informasi lebih lanjut dan lebih detail lagi ada di website, ada di YouTube-nya PPIC Official ya. Jadi langsung aja klik di situ. Informasi si pencatat di sana ada banyak informasi tentang bagaimana cara untuk bisa mendaftar. Oke? Kita muter dulu. Terus kita akan muter balik ya, untuk kembali ke runway. Makanya sekarang Pak Dir lagi mau mencari titik koordinatnya untuk menuju ke sana. Nah, sepanjang jalan ini kita ngelihat di sini suasananya, kalau teman-teman lihat tuh kayak ada bener-beneran ada di atas ada sawah-sawahnya dan lain-lain. Kamu bisa lihat sendiri ini kayak real banget gitu loh. Dan ini perhitungannya juga presisinya benar tepat. Iya. Lagi cari bandaranya nih. Itu kan runway bukan? Ini dia runway-nya. Kita kali Iya kan? ke runway. Kalau kiri nih pilot, kanan tuh co-pilot. Jadi co-pilot cuma diam-diam aja. Ya kan dulu kalau itu kan harus ini. Nanti kita ke kiri, Iya. agak jauh nih. Miring. Kaki kiri ini injak. Kiri. Iya. Oke. Bang. Kaki kanan lagi injak sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Landing. Oke. Nice. Di rem?
Pepe mana? Injek dua-duanya. Ujung kakinya injek dua-duanya. Iya, iya. Benar. Ini sih ngaco banget. Berumput-rumput. Ini pesawat apa sih, helikopter? Ini Piper Archer. Pak Ade, tadi kita kan udah keliling-keliling di Ya. udara ya. Sekarang kita akan keliling-keliling nih di Jakarta. Oke, Mbak bisa bandingkan sekolah-sekolahan yang ada Iya, gitu, bahwa kita punya infrastruktur itu lebih modern dan lebih aktual, bisa diinikan kepada aplikasikan kepada dunia transportasi kita yang semakin lama semakin baik dan Berkembang. semakin bagus. Iya, bener banget Oke. ya. Moga-moga nih dengan adanya penjelasan seperti ini, nanti banyak peminat yang bergabung untuk menjadi penerbang dan juga sekolah di sini ya, vocation di sini Ya. yang berbagai macam jurusan di dunia penerbangan. Nah, ini kesempatan sebagai alternatif kamu yang lagi kebingungan nanti bulan Juni mau daftar di mana nih, gitu Ya. kan? Mau kuliah di mana? Lanjutan bisa alternatifnya adalah sekolah di sini. Thank you, Thank you, Bapak, thank thank you ya. Makasih ya. Makasih. Makasih.